Untuk soal yang pertama, pemerintah sebagai penyelenggara negara bertugas untuk melaksanakan pembangunan. Dalam prosesnya, pemerintah seringkali mendapatkan masukan maupun kritik dari masyarakat maupun lembaga negara lainnya. Proses pemberian masukan maupun kritik ini merupakan contoh pengamalan Pancasila, Sila. Pilihan jawabannya, yang A, ketuhanan yang Maha Esa. Yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang C, persatuan Indonesia. Yang D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Pernyataan kedua, DPR, DPD, dan MPR merupakan lembaga legislatif. Pernyataan ketiga, Presiden sebagai lembaga eksekutif. Pernyataan keempat, DPA dihapuskan berikut ini yang merupakan kedudukan lembaga-lembaga negara sebelum diadakannya amandemen 1945 ditunjukkan oleh nomor. Pilihan jawabannya yang A, pernyataan 1 dan 2, yang B, pernyataan 2 dan 3, yang C, pernyataan 3 dan 4, yang D, pernyataan 1 dan 4, yang E, pernyataan 1 dan 3. Jawabannya adalah yang E, pernyataan 1 dan 3. Soal nomor 3. Yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat diperkirakan. Pilihan jawabannya yang A, pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang B, masih belum mempunyai presiden dan wakil presiden. Yang C, Belanda masih ingin menduduki negara Indonesia. Yang D, masih dalam kondisi politik yang belum stabil. Yang E, masih terjadi perang. Jawabannya adalah yang A. Pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Soal nomor 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Merupakan bunyi dari pilihan jawabannya yang A, pasal 1 aturan tambahan. Yang B, pasal 2 aturan tambahan. Yang C, pasal 1 aturan peralihan. Yang D, pasal 2 aturan peralihan. Yang E, pasal 3 aturan peralihan. Jawabannya adalah yang A, pasal 1 aturan tambahan. Soal nomor 5. Statusnya bukan suami istri. Mereka berasal dari Jakarta hijrah ke Purworejo. Karena ulahnya ini, mereka terancam hukuman 10 tahun penjara. Raja Keraton Agung Sejaga di Purworejo, Jawa Tengah, Toto Santoso Hadiningrat, ditangkap polisi bersama dengan permasyurinya Fani Aminadia, alias Diah Gitarja atau Kanjeng Ratu di luar keraton, di sebuah rumah di kawasan Wates, Yogyakarta. Selasa, 14 Januari 2020, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan berkedok kerajaan. Meski menyandang gelar raja dan ratu, tetapi keduanya tidak berstatus suami istri. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolda Jateng Irjen Riko Amilza Dhanil saat menggelar jumpa pers di Polda Jateng Rabu, 15 Januari 2020. Fani Aminadia yang diakui sebagai permasyuri ternyata bukan istrinya, tetapi hanya teman wanitanya, kata Reiko. Reiko mengatakan Fani berasal dari Jakarta Selatan, sedangkan Toto berasal dari Ancol, Jakarta Utara. Toto sempat kos di Yogyakarta, namun pindah ke Purworejo karena mengaku menerima wangsit untuk membangun kerajaan di sana bersama dengan Fani. Menurut wangsitnya, kerajaannya di Purworejo, ucap Riko.
Keduanya ditangkap sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dipimpin oleh Ditreskrim Polda Jateng Kombes Pol Budi Haryanto. Ditreskrim Polda Jateng telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 orang pelaku yang diduga melakukan perbuatan melanggar pasal. Pilihan jawabannya. Yang A, Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946. Yang B, Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1947. Yang C, Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1948. Yang D, Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1949. Yang E, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1950. Ini mengenai sekilas berita hoax ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A, Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 yang berisi tentang barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Soal nomor 6. Supomo adalah tokoh yang lahir pada tanggal 22 Januari 1903, yang lahir di daerah Jawa Tengah atau lebih tepatnya disebut juga dengan daerah Sukoharjo, yang berada di Hindia Belanda. Supomo adalah salah satu perumus Pancasila yang merupakan seorang yang ahli dalam bidang hukumnya, yang menjadi sebuah general hukum yang pertama setelah Indonesia merdeka tersebut. Supomo juga memiliki peran yang besar dalam sidang BPUPKI, yaitu pilihan jawabannya yang A, menjadi ketua dengan wakil ketuanya adalah Ichibanga Seyosio yang berasal dari bangsa Jepang dan juga ada Raden Panji Suroso. Yang B, menyampaikan usulan rumusan yang disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Yang C, menyampaikan pidato yang berisi pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Yang D, melakukan pidato tentang 5 rumusan atau 5 prinsip dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan keadilan sosial. Yang E, sekretaris Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah yang D, melakukan pidato tentang 5 rumusan atau 5 prinsip dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan keadilan sosial. Soal nomor 7. Berakhirnya Perang Dingin tidak membuat organisasi gerakan non-blok kehilangan makna dan relevansinya karena kerjasama itu tetap diperlukan untuk memperkuat posisi GNB terutama yang berhubungan dengan permasalahan. Pilihan jawabannya yang A, memajukan tata ekonomi dunia baru, yang B, menyelesaikan persengketaan secara damai di seluruh belahan dunia, yang C, perjuangan rakyat Afrika melawan pemerintah otoriter, yang D, memperjuangkan tata dunia yang lebih demokratis dan adil terutama dalam isu HAM dan lingkungan antara negara maju dan berkembang, yang E, pengurangan hutang yang dipinjam oleh negara berkembang dari negara maju atau lembaga internasional. Jawabannya adalah yang D, memperjuangkan tata dunia yang lebih demokratis dan adil terutama dalam isu HAM dan lingkungan antara negara maju dan berkembang. Soal yang ke-8. Assalamualaikum semua. Cak Budi ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam atas masukan dan saran yang diberikan oleh sahabat. Khususnya para donatur, mohon izinkan Cak Budi melakukan introspeksi dan mempertanggungjawabkan amanah dari sahabat donatur dengan melakukan hal berikut. 1. Kami akan menjual segera semua aset yang diperoleh dari uang donasi, 1 unit iPhone 7 dan mobil Fortune. 2. Dana hasil penjualan tersebut beserta dana yang masih belum digunakan akan kami amanahkan seluruhnya ke lembaga amal berskala nasional yang terpercaya seperti Dompet Duafa atau Aksi Cepat Tanggap. 3. Mulai hari ini, Cak Budi akan melanjutkan kegiatan bakti sosial tanpa melakukan pengumpulan donasi dari publik. Terima kasih sekali lagi atas perhatian, masukan, dan dukungan sahabat sekalian. Sesungguhnya niatan Cak Budi hanya untuk kegiatan amal dan berbagi.
Mohon bukakan pintu maaf atas tindak laku Cak Budi yang kurang berkenan di hati sahabat. Semoga ini menjadi pelajaran agar Cak Budi dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Wassalam. Cak Budi berdasarkan uraian di atas, tindakan yang dilakukan oleh Cak Budi selaras dengan pengamalan sila ke pilihan jawabannya. Yang A, sila ke-1, B, sila ke-2, C, sila ke-3, D, sila ke-4, E, sila ke-5. Jawabannya adalah yang B, sila kedua, yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ini merupakan kegiatan yang berkenaan dengan kemanusiaan ya teman-teman. Soal nomor 9. Tim penyelamat bergegas mencari korban yang terjebak di antara reruntuhan di Palu, Sulawesi Tengah. Sejumlah titik yang menjadi fokus pencarian diantaranya Hotel Roa-Roa, Mall Ramayana, Restoran Dunia Baru, Pantai Talise, dan Perumahan Balaroa. Tim SAR gabungan berharap masih bisa menemukan korban selamat akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi Jumat lalu. Di antara reruntuhan hotel bertingkat 8, Roa-Roa Hotel sempat terdengar suara meminta bantuan sehingga Sabtu diperkirakan ada 50 orang yang terjebak reruntuhan bangunan. Kami berupaya sebaik mungkin. Waktu menjadi sangat penting di sini untuk menyelamatkan orang, ungkap Muhammad Seugi Basarnas. Alat berat masih dalam perjalanan, ungkapnya seperti dikutip dari Associated Press. Upaya tindakan yang dilakukan oleh tim penyelamat merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Pilihan jawabannya yang A, ketuhanan yang Maha Esa, B, kemanusiaan yang adil dan beradab, C, persatuan Indonesia, D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ini merupakan salah satu pengamalan Pancasila yang kedua ya teman-teman, mengenai kemanusiaan ya. Soal nomor 10. Siapa belum kenal dengan Ahmad Zaki? Sebagai informasi nih ya, pria ini adalah sosok di balik nama besar Bukalapak. Selain pendiri, Zaki adalah CEO perusahaan tersebut. Bukalapak merupakan salah satu e-commerce yang bertujuan untuk memberdayakan para pengusaha kecil dan menengah Indonesia agar dapat menjual produknya dengan cara yang lebih mudah, yaitu lewat online. Kini Bukalapak telah menjadi salah satu e-commerce yang paling berkembang di Asia Tenggara dengan pertumbuhan penjualan mencapai 20% per bulan dalam kurun waktu dari 2 tahun. Bukalapak juga telah berhasil menjadi marketplace yang mampu mengumpulkan kelompok penjual di Indonesia hingga lebih dari 150.000 pelapak, 25.000 seller, dan 50.000 user. Semua kesuksesan itu tentu saja berkat kerja keras sang founder Ahmad Zaki yang harus jatuh bangun dalam mengembangkan Bukalapak hingga besar seperti sekarang. Kutipan narasi di atas merupakan upaya yang selaras dengan pengamalan Pancasila ke pilihan jawabannya yang A, sila ke-5, B, sila ke-4, C, sila ke-3, D, sila ke-2, E, sila ke-1. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, sila ke-5. Sekian pembahasan mengenai contoh-contoh soal prediksi tes SKD tahun 2021. Nah, buat teman-teman, aku saranin selalu belajar soal-soal yang hot ya, HOTS, yaitu Higher Order Thinking dan Skill. Yang berarti soal-soal tersebut memang harus dikerjakan dengan kemampuan analisis tinggi. Nah, dari situ kan kita jadi tidak hanya kita tahu jawabannya ini terkadang memang soal-soal tersebut harus perlu analisis lagi ya teman-teman ya. Jadi aku harap teman-teman tahun ini teman-teman lolos tes SKD. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian videoku kali ini. Thank you for watching and see you the next video. Bye.